Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa di pagi ini dan kami menyapa kita sekalian dari Bukit Sion Makale. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk kasih pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih dalam sepanjang malam lamanya Tuhan telah menjaga kami, sehingga di pagi ini Tuhan pun membangunkan kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas hari ini. Tuhan menolong kami, dan sebagai kekuatan kami akan dikuatkan oleh kebenaran akan firman-Mu. Tuhan tolong, semoga firman-Mu ini dapat kami pahami dengan baik. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 29 ayat 1 sampai ayat 14. Firman Tuhan, kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang, dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya, sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu. Kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur, dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Amin. Firman Tuhan. Tema dari bacaan kita ialah Allah yang memelihara. Bapak Ibu Saudara, tentu kita semua mengenal sosok Yakub di dalam Alkitab, yang mana karena kecerdikannya
Dialah yang menerima berkat kesulungan dari ayahnya, yaitu Ishak. Yang sesungguhnya Esau kakaknya anak sulung yang akan mendapatkan hak kesulungan itu. Dia juga yang kelak berganti nama menjadi Israel, dan dari dia 12 keturunan Israel itu muncul. Ini hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada diri Yakub. Dalam bacaan ini, Yakub menuju rumah keluarga dekatnya yang bernama Laban. Ketika bertemu, Yakub menceritakan segala hal ikhwalnya kepada Laban dalam ayat 13. Di situ Yakub curhat. Tentu kita bertanya, apa sebenarnya yang sedang dialami oleh Yakub? Jawabannya itu dapat kita temukan jika kita membaca pasal-pasal sebelum dan sesudahnya. Jadi Yakub adalah seorang pelarian karena berselisih dengan Esau, kakaknya. Dan sebagai seorang pelarian, tentu itu akan penuh dengan ketidakpastian. Tetapi Allah ternyata tetap memelihara kehidupan Yakub. Karena melalui Yakub, perjanjian Allah dengan Abraham diteruskan kepada keturunannya yang kelak akan menjadi bangsa Israel. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, termasuk oleh perselisihan antara dua bersaudara tersebut. Allah telah menetapkan Yakub dan keturunannya, bukan Esau, sebagai pewaris perjanjiannya. Allah yang memilih Yakub. Demikian pun Allah juga yang akan memelihara Yakub dalam perjalanan kehidupannya. Allah memelihara kehidupan Yakub melalui banyak cara, termasuk melalui keluarga Laban. Bahkan dari tengah keluarga inilah Yakub akan memiliki keturunan. Jadi Allah memberkati generasi ke generasi, keturunan ke keturunan dari Yakub ini. Bapak Ibu Saudara, hidup ini seperti sebuah perjalanan, namun bukan hanya sekedar berjalan. Di balik perjalanan hidup kita, ada Tuhan yang selalu menjadi pelindung bagi kita. Dialah tiang awan dan tiang api buat Israel. Tuhan juga lah yang akan menjadi tiang awan dan tiang api, menjadi tempat perlindungan bagi kita dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Mungkin kita sering mendengar istilah Israel baru, istilah yang dilekatkan kepada umat manusia yang menerima perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Dari kisah Yakub dalam perjanjian lama, memberikan kita satu kepastian bahwa Allah tetap setia kepada perjanjiannya dan tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya. Karena itu Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar. Kasih dan kuasa Tuhan selalu bersama dengan kita. Teruslah mengaminkan pemeliharaan Tuhan yang tidak berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami dan juga terus mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu memelihara setiap kehidupan yang kami jalani. Layakkan kami untuk bisa menikmati kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami terus menikmatinya dalam sepanjang kehidupan kami. Hari ini ya Bapa, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan menolong, Tuhan memelihara kami. Semoga segala hal pekerjaan-pekerjaan, tugas dan tanggung jawab dapat kami
laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan tetap menghayati pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami juga Tuhan untuk terus mensyukuri setiap hal yang Tuhan perkenankan bagi kami. Berdoa untuk seluruh umat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan terus menolong mereka melalui upaya-upaya yang dilakukan. Tuhan berkati semuanya itu sehingga boleh menjadi kesembuhan bagi mereka. Dalam menjalani masa-masa lansia, Tuhan berkati umat-Mu. Semoga tetap berpengharapan di dalam Tuhan, iman kepercayaan tetap teguh di dalam Tuhan. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Kiranya senantiasa dikaruniakan hikmat, kesehatan, agar selalu memimpin negeri ini dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab, sehingga selalu menciptakan suasana kedamaian dan sukacita di tengah-tengah kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Berkati kami, semoga semuanya boleh berjalan dengan baik dan berkenan bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Mohon ampun untuk segala kesalahan yang kami lakukan. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah perenungan kita di pagi ini. Tuhan memberkati kita dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Shalom.